Sebelumnya saya mau perdalam lagi. Saudara, dari semua sesi yang ada, sesi saat ini yaitu 9 kelas yang berbeda. Ini adalah sesi yang Ibu Iin dapat khusus dari Tuhan. Dari semua sesi ada dibagi menjadi 4 kepribadian. Tadi yang anak-anak muda sudah dapat ya. Ada yang khusus melankolis, khusus sanguin. Tapi ada 9 kelas yang khusus ibu dapat dari Tuhan. Itu perlu disampaikan, itu perlu dididik. Ada kepemimpinan, leadership, ada konseling, ada pelepasan. Dan hari ini tentang memuridkan antar generasi. Saudara, saya lihat ada sangat banyak pelayanan, ada sangat banyak kegerakan yang ujungnya berhenti saat mereka harus regenerasi. Saya lihat gereja-gereja besar dan saya lihat pelayanan-pelayanan besar, ujungnya berhenti bukan karena faktor eksternal, tapi karena mereka tidak bisa melanjutkan tongkat estafet. Saya lihat bagaimana bahkan pelayanan di Bahtera, bahkan di Bahtera, pelayanan yang tidak bisa dilanjutkan karena apa? Gagal delegasi, gagal regenerasi. Maka saya mau katakan buat semua para pemimpin-pemimpin yang sudah memulai. Saya mungkin tidak mau secara spesifik berbicara soal umur. Tapi saya mau berbicara sesuai seberapa banyak engkau sudah memegang pelayanan hari ini. Dan seberapa engkau yang sedang memulai pegang pelayanan hari ini. Bagaimana, apakah engkau siap untuk menerima tongkat estafet dan seberapa engkau siap untuk memberi tongkat estafet. Saya sederhanakan. Mungkin secara umur saya ini milenial. Secara umur seperti yang tadi di Coach Iren katakan, saya ini baru naik daun. Tapi kalau umur pelayanan, saya ini sepuh. Saya ini sepuh. Di Mahanaim mulai kira-kira tahun 98, 99 di tahun krisis. Mahanaim mulai buka rumah, Ibu Iin membuka rumah. Dan saya yang salah satu jadi full timer pertamanya. Saya nggak ngerti terlalu banyak. Saya mulai ngajar rumah singgah sampai Bu Iin mulai punya ruko, mulai punya rumah contoh, mulai pelayanan demi pelayanan. Saya pekerjanya. Barulah masuk, bahkan saya ini masuk lebih awal dari Pak Luki. Meskipun Pak Luki sudah dikenal ibu sejak di Belanda. Saudara banyak dengar kesaksiannya. Pak Luki itu temannya Bu Iin waktu di Belanda. Saya belum lahir, saya belum muncul bahkan ya. Karena belum menikah saat itu, belum punya anak. Tapi saya sudah mulai full time atau part time atau full heart. Dan Pak Luki masih kerja di XL, baru kemudian masuk ke Mahanaim sebagai seorang full timer. Dan berarti ini sudah berapa? Hampir 25 tahun ya, hampir 27 tahun. Berarti pelayanan saya, umur pelayanan saya ini 25 tahun. Saya mulai serius dan saya mulai sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Mulai serius menjadi pemimpin pertama kali sejak 2011. Sejak 2011 saya menjadi pemimpin penari. 2011 itu berarti sudah 14 tahun yang lalu. Posisi yang tidak tergantikan selama 14 tahun saya menjadi pemimpin menari di Mahanaim. 14 tahun. Dan saat ini memang umur saya masih 29 tahun. Saya masih batas antara milenial dan Gen Z. Tadi ya terjadi perdebatan. Kok Jos ini Gen Z atau milenial? Saya masih di perbatasan, saudara. Tapi secara umur saya ini sebenarnya orang yang oper tongkat estafet. Saudara paham? Saya dioper juga, generasi sandwich ya. Dioper, tapi saya juga ngoper. Siapa yang tadi datang lebih awal dan ikut main game kelipatan 3 dan kelipatan 2? Boleh angkat tangan? Itu cara saya delegasi. Apakah mereka sudah baik? Apakah mereka sudah hebat? Menurut saya masih jauh. Tapi suka gak suka, saya harus mulai mengoper tongkat estafet. Kalau saudara lihat pemain musik, WL, saudara akan lihat banyak yang muda-muda yang mulai jadi WL, banyak menjadi pelayan, banyak menjadi IO, banyak menjadi panitia. Kenapa? Suka gak suka kita harus mulai oper tongkat estafet. Nah, saya mau ajak untuk kita main game sedikit, tetap duduk. Saya mau tampilin video ya. Saudara perlu menghitung berapa kali bolanya dioper. Oke, sederhana. Nanti ada video yang akan ditampilkan. Saudara cukup fokus dan saudara lihat berapa kali bola dioper oleh
orang yang pakai baju putih. Oke, nanti saya minta hadiahnya tolong disiapin yang banyak. Nanti saya minta di pause, di akhir video di pause. Di akhir oper-operan sebelum keluar jawabannya. Oke, saudara siap? Supaya melatih konsentrasi ya, siang-siang gini enaknya bobo siang. Udah dari jam 3 pagi semua bangun ya. Oke, siap? Oke, silakan di play Koko Willy. The players wearing white pass the ball. Baju putih, hadiahnya disiapkan ya. Berapa kali wanita yang baju putih oper-oper bola? Berapa kali mereka oper? Coba saudara hitung. Nanti siapa yang bisa mendapat jawaban benar, saya minta hadiahnya tolong langsung dibagikan ya. Oke, ya di pause dulu. Oke, siapa yang berkata sabar? The monkey business. Siapa yang bilang 14? Angkat tangan. 14. Oke. Gak apa-apa. 14, oke. 15, angkat tangan. 16. Oke, boleh kasih tepuk tangan. Boleh kasih hadiah random aja. Yang 16 tetap angkat tangan. Tolong IO langsung bagi aja random. Kalau nggak dapat salahin IO-nya ya. Enggak bercanda. IO-nya memberi sesuai kedekatan mereka. Oke. Saudara, sekarang saya mau tanya. Ya, hadiahnya. Oke, thank you RO. Boleh turunin siapa yang lihat gorila lewat? Nah, kaget semua langsung. Siapa yang lihat gorila lewat, angkat tangan. Nah, nggak semua ya. Saudara, kalau saudara memperhatikan, tadi ada gorila lewat joget-joget. Saudara, pada dasarnya kita ini melihat apa yang kita mau lihat kok. Sembari di play nggak usah pakai suara. Saudara bisa lihat generasi di bawahmu, mereka ini nggak punya manner, nggak bisa pemuritan, nggak bisa A, nggak bisa B. Pada dasarnya, sembari saudara nonton, play aja Willy, tanpa musik ya. Pada dasarnya kita ini melihat apa yang kita mau lihat. Saudara dengar saya dan saudara berkata, ini anak muda mau ngomong apa? Percayalah saudara nggak akan dapat firman apapun. Saudara berkata, wah Bu ini itu sesat, Bu ini itu. Saudara gak akan dapat apapun dari beliau. Nah ini gorilanya masuk. Bahkan beberapa saudara shock. Hah? Hah, udah lewat, udah hilang. Saya nunjukin ke beberapa anak-anak. Saya bilang, kamu lihat gorila gak? Hah? Gorila apa? Yes. Kita ini punya banyak blind spot dalam hidup kita. Waktu kita lihat pemuritan, waktu kita yang generasi di bawah ngeliat yang di atas. We see what we want to see. Begitu saya ini kan sama mama saya. Saudara ada yang belum mengenal mama saya? Nanti kenalan ya, mama saya namanya Bu Iin gitu ya. Yang belum kenal boleh kenalan. Saudara yang mungkin belum kenal, saya ini bukannya orang yang wah akur 100%, enggak juga. Saya ini lahir dengan banyak pertanyaan dan saya banyak ketidakmengertian saya dengan mama saya. Saya banyak konflik, saya banyak salah paham. Tapi saya ini gini, sampai satu titik saya gini, Tuhan, kenapa banyak orang menghargai mama saya dan saya gak bisa menghargai mama saya? What's wrong? Apa yang salah? Mama saya tetap satu, gak berubah-berubah kan? Kenapa orang bisa melihat semua yang ajaib dan saya cuma lihat semua yang salah? Karena pada dasarnya kita ini melihat apa yang kita mau lihat. Ada satu lagi boleh? Satu tulisan. Tolong Will. Ini lebih sederhana lagi, saya kasih waktu. Nanti hadiahnya tolong disiapkan lagi ya. Yang tadi belum dapat, saudara boleh. Saudara cukup perlu menghitung, ya langsung aja Will. Saudara perlu menghitung ada berapa banyak F-nya. Berapa banyak F di dalam tulisan ini. Oke, saya kasih waktu. Berapa banyak F flamingo? Bapak, hitung yang benar. Oke, sudah? Oke, boleh di close. Oke, RO siapin hadiah lagi. Oh on the way, hadiahnya kurang. Siapa yang bilang F-nya ada 3, angkat tangan. Yang tinggi. Oke. Yang 4. Yang 5. Yang 6. Total ada 6. Shock ya?
Nanti hadiahnya tolong dikasih ya, nanti saya akan ulangi. Kaget ya? Saudara yang bilang 3, kemungkinan besar saudara bisa bahasa Inggris. Karena saudara akan skip off-nya. Kacau ya, manusia tuh kacau ya. Saudara bisa bahasa Inggris, guru-guru SD tadi ya. Nggak tahu sih tadi benar atau enggak. Saudara akan melewatkan off. Kenapa? Kita sebagai orang yang bisa bahasa Inggris, kita akan skip tulisan off. Ya, kita akan paham itu off. Waktu saya dapat kuesioner ini, saya hitung berulang-ulang mungkin 5-15 menit. Dan saya bilang 3 kok. Sampai saya, ya ini kan generasi milenial ya. Sampai saya cek di chat GPT. Gimana mungkin bisa 6. Dan dia ngasih tau off. Saya astaga, Joshua Christian anak S3. Saya 15 menit saya hitungin. Finish 1, files 2. Oke. We study command with experience of years. Scientific 3. Saya hitung bolak-balik. Kenapa? Otak kita tuh ngelihat manusia juga sama. Saudara gak suka sama orang, dia mau sebagus apapun, saudara akan lihat yang jelek kok. Nah, coba kita baca di firman Tuhan. Ini adalah raja yang paling, anak dari raja yang paling bijaksana, cucu dari raja yang paling berkenan, tapi dia raja yang paling bodoh. Siapa namanya? Rehabeam. 1 Raja-Raja 12 ayat 4 sampai 11. Kita akan baca pelan-pelan. Nanti hadiahnya menyusul. Nanti selama retret, coba cek hati. Saudara bisa cerita gini, ya retretnya gak enak, makanannya gak enak, makanannya dingin, tidurnya cuma sebentar. Saya masuk angin, kenapa? Matamu akan cuma melihat yang saudara mau lihat. Saudara bisa bilang, ya panitianya judes-judes, panitianya sibuk main handphone terus. Atau saudara bisa melihat, wih firman Tuhannya ajaib, hadirat Tuhan ajaib. Itu tergantung apa? Ya mata kita kok. Tadi yang jawab 3, 4, 5, menurut saya 50% ada. Yang jawab 6, 50%-nya tadi ya. Yang nggak ngelihat gorilanya jelas loh. 30-40% tadi saya lihat. Kenapa? Nah coba lihat. Di Alkitab ditulis gini, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan. Ini cerita Salomo mati. Rehabeam nanya kepada para penatua-penatua, saya harus melakukan apa? Ini di zaman Salomo. Saya mau tanya, siapa yang di sini mau masuk ke zaman Salomo? Angkat tangan. Ternyata zaman Salomo itu nggak ringan, berat. Sampai mereka mau keluar dari zaman Salomo. Saudara nanggap? Ini khotbah lain sih. Kalau saudara pikir zaman Salomo itu enak, mereka nggak mungkin mau dikurangin. Saudara nanggap? Sorry, tadi yang ngitung 6 boleh angkat tangan, jujur ya. Oke, langsung aja Lady, Joshua, tetap angkat tangan aja. Yang sudah dapat bisa dioper yang lainnya. Saudara, hari itu zaman Salomo perak tidak ada harganya dan emas ada di mana-mana. Temboknya emas, tahtanya dari gading, kemewahan yang sedemikian rupa, tapi generasi selanjutnya berkata, tolong ringankan. Tapi Rehabeam gak pernah bisa lihat. Yang Rehabeam lihat apa? Bebannya belum berat. Saudara bisa ngikutin saya? Ya, sembari bagi hadiah. Hari itu mereka masuk ke zaman Salomo. Oke, boleh turunkan, gak apa-apa, nanti kita main game yang lain lagi. Mereka masuk ke zaman Salomo di mana perak tidak ada harganya. Perak itu setahu saya sekarang 1 gram around 100-200 ribu. Dan itu tidak ada harganya. Zaman Salomo. Salomo mati, permintaan pertama dari rakyat, kami mau keluar dari zaman Salomo. Turunkan beban, kami gak sekaya di zaman Salomo gak apa-apa, asal kami tidak berat tanggungan kami. Saudara nanggap? Tapi itu jadi blind spot buat Rehabeam. Rehabeam ini anak raja, mungkin dia gak pernah ngeliat. Saya mencoba mendidik anak-anak generasi seperti tadi Coach Ciren bilang. Saya bilang ini, saudara bisa lihat yang baju-baju merah yang suka keliling-keliling ini. Mereka ini anak-anak muda, bisa saya katakan mereka didikan saya. Dari semua saya perkatakan mereka gak boleh telat. Mereka semua bisa dibilang bangun dari jam 4 pagi. Mereka nginap di sini.
tim media semua nyalain lagu jam 3.45. Ketat, seketat celana legging yang kekecilan, saya bilang. Ketat pokoknya, saya bilang. Capek nggak? Anak-anak yang tugas capek nggak? Jawab, mereka akan jawab capek. Saya rahasia dapur. Kita ketemu dengan banyak unit di Manem. Di Manem ada 38 unit. Di tengah Kojos baru marah-marah, saya marah-marah. Pokoknya besok kita datang lagi 3:30. Kita nyalain semua lagu. Datang satu unit, tenang. Besok kita datang jam 11 aja. Yang penting kita gaspol jam 11. Dan kami nengok semua, hah? Jam 11. Saya bilang no. Kita ketat. Seperti celana legging yang kekecilan satu ukuran. Tetap datang 3:30. Capek nggak? Capek. Tapi semua orang yang saya temuin, wih kerennya anak-anak muda di Mahanaim. Coba saudara tanya mereka, enak gak? Mereka akan jawab enggak. Itu jadi blind spot buat generasi. Saudara lihat keren, mereka on position. Wah saya dipuji-puji beberapa orang lah. Mereka angkat galon, wah mereka on position. Mereka nolongin angkat koper dan lain sebagainya. Saudara mungkin ketemu, saudara mungkin enggak. IO-nya, wah WL-nya dan lain sebagainya. Tapi buat posisi mereka itu gak enak. Mereka, saya gak peduli mereka tidur jam berapa. Mereka harus bangun lagi. Saya kesaksian dikit. Tadi malam saya sampai rumah sekitar jam 9, setengah 10. Puji Tuhan banget saya tahu itu penjagaan Tuhan. Tiba-tiba mati lampu dan bau gosong. Saya keluar rumah, tiba-tiba saklar saya kebakar. Tadi malam, baru tadi malam. Saklar saya kebakar, konslet dan kebakar. Benar-benar kebakar. Wah saya lumayan panik karena listrik saya pakai sendal karet, saya matiin gitu. Tapi leleh, saklarnya leleh. Kami panggil PLN, AC mati semua panas. Ada cucunya Bu Nani nginep di rumah saya sungkan banget. Tapi oke, semua anak-anak masih bangun. Saya pindahin ke rumah omanya, saya ngungsi dulu. Saya bilang saya tunggu di rumah sebentar. Sampai mungkin jam 11:30, saya baru tidur jam 2 saya udah bangun lagi. Kalau saudara ingat, saya datang salah satu yang pertama di ARK, saya nyalain sound. Capek gak? Lumayan. Saya udah minum kopi sebotol sama obat mah 2 teguk. Memastikan mah aman, otak aman, masih stabil. Enak gak? Saya rasa gak. Tapi itu zaman Salomo, ketatnya celana legging gitu. Tapi buat Rehabeam itu jadi blind spot dan dia nggak tahu itu jadi beban. Saudara ada hal yang saudara nggak tahu itu jadi beban buat orang. Kau nggak tahu buat generasi ini lepas handphone itu beban. Generasi di bawah, saudara nggak tahu kamu nggak salaman itu beban buat mereka. Itu memuridkan. Kita semua punya tanggungan yang beda-beda. Buat saudara 5 juta beban. Buat saya mungkin 5 juta gak beban. Tapi apakah saya bilang kamu 5 juta doang gak punya iman. Doa gak bisa. Beda. Saudara gak bisa berkata ya anak kamu kan sakit. Ayo dong ikut ibadah kayak Miel. Rajin ikut ibadah gak pernah bolong gak pernah telat. Beda. Saya dilahirkan dengan keluarga yang beda. Didikan yang berbeda, cara lihat yang beda. Maka kita akan menganggap beban yang beda. Saudara mungkin berkata, kamu gitu aja minder, kamu gitu aja takut. Ayo dong, beriman. No, sometimes iman menjadi beban buat banyak orang. Itulah gunanya dalam pemuritan. Saudara harus tahu apa yang menjadi beban buat orang lain. Apa sih yang bikin Rehabeam ini dikudeta? Karena dia gak tahu rakyatnya berbeban berat, betul? Dia pikir aku tinggal di istana emas. Tahtaku penuh dengan gading. Kenapa rakyat ngomel? Perak gak ada harganya, kita kaya raya kok. Bangsa-bangsa datang ada shalom kok. Rehabeam tidak pernah mengenal beban orang lain. Nomor 1. Kalau saudara mau memuridkan, kenali beban orang lain. Saudara mungkin bilang ya, pemusik gak ngangkat. Pemusik gak gaspol. Coba saudara main drum 4 hari, 7 sesi dalam sehari.
Kalau enggak itu bukan cuma ngoles counterpain, minum counterpain itu juga belum lega itu. Suara mereka tuh udah sampai minum obat-obatan supaya suara mereka tetap bisa nyanyi. Dan saudara masih, wah ini gak jebol hari ini. Kita gak pernah tahu beban orang lain. Kalau saudara mau memuridkan, saudara harus kenal beban orang lain. Saudara gak bisa expect semua jadi buiin. Saya gak bisa expect semua jadi Miel dan Elion. Saya gak bisa expect saudara Joshua Christian, no. Kita punya background yang berbeda. Meskipun tetap kita perlu upgrade ya, pelajaran setelah ini upgrade pasti. Tapi kalau saudara mau memuridkan, saudara harus kenal saudaramu punya beban yang saudara gak tahu kok. Saudaramu punya beban yang beda. Saudaramu punya beban yang saudara mungkin gak anggap itu beban, tapi buat dia itu beban. Saya pernah dilempar tisu sama Bu Iin. Bu Iin lagi ngamuk, dia lempar tisu. Bu Iin bilang, wah kamu dilempar tisu aja masih ingat sampai sekarang, itu kejadian 5-6 tahun lalu. Saya masih ingat posisi duduknya, saya masih ingat. Tisunya bentuknya kayak apa saya masih ingat. Saya melankolis Bapak Ibu. Dulu sanguin sejak dunia api menyerang. Saya kemarin tes kepribadian, saya 90% melankolis. Shock banget saya. Sanguinnya 0. Dan saya tahu saya harus sembuh. No excuse, saya harus sembuh. Tapi saya melihat tisu itu berbeda. Seperti orang sanguin melihat tisu itu berbeda. Saudara anggap? Orang sanguin lempar lupa. Saya yang kelempar 6 tahun saya ingat. Makanya waktu saudara mau pemuritan, ingat, semua orang beda. Waktu saudara bentak orang, menurut saudara gitu doang. Menurut dia gak doang. Betul, kita harus sembuh, kita harus, ya itu pelajaran selanjutnya ya. Tapi kita ini kan sebagai seorang yang mau memuridkan. Ingat, kita perlu mengenal beban. 2. Yang sukar dibebankan ayahmu. Aneh ya. Mereka masuk zaman Salomo, kita ini kan deklarasi kan. Saudara semua deklarasi masuk masa Daud dan Salomo. Orang yang sudah ngalami masa Salomo bilang sukar. Tolong tanggalkan. Nah, kan ya manusia itu memang aneh. Tapi di Alkitab ditulis gini. Lalu Rehabeam kita tahu semua ceritanya. Mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Ia meminta nasihat kepada siapa? Orang-orang muda yang dalam bahasa Inggris ngomongnya gini. Orang-orang muda yang tumbuh bersama-sama dengan dia. Saya gak ngomong tentang umur. Tadi saya udah katakan ya. Saya gak ngomong tentang umur. Saudara, dalam pelayanan ini banyak orang yang melayani Tuhan sebaya sama kita. Saudara bisa umur 60-70 tahun. Dan teman-teman sebayamu di dalam pelayanan ya 60-70 tahun. Bukan senioritas. Contoh, pemain musik. Mereka waktu pegang mic, saudara bisa, wah dahsyat, dia luar biasa. Teman-teman sebayanya akan ngetawain dia. Ih, tadi salah ngomong tuh. Ini kan udah siang, masa ngomongnya selamat pagi. Bisa loh, betul? Kenapa? Sebaya kok. Saudara, sebagai orang yang mau memuridkan dan dimuridkan, saudara harus keluar dari punya familiar spirit. Selama saudara masih punya familiar spirit, saudara gak akan bertumbuh. Maaf, saya punya beberapa orang di Mahanaim yang mengingat saya sebagai Joshua 20 tahun lalu yang sekolah di Mahanaim jadi anak SD. Pakai celana pendek warna merah, dasi warna merah. Saya pernah SD Bapak Ibu buat yang belum tahu. Saya pernah SMP, saya pernah SMA, saya pernah kecil buat yang gak tahu. Dan banyak orang berkata, aduh Joshua. Saya gak pengen direspek, disembah, no. Tapi jujur, mereka yang menganggap saya seperti itu, mereka gak akan kemana-mana kok. Aduh Joshua, kamu lucu sekali. Aduh Joshua. Saya gak pengen dipanggil Pak Joshua yang terhormat. Bukan. Saudara ngerti maksud saya? Waktu mereka menganggap semua ini sebaya. Saya pernah ngeliat ada orang yang manggil Bu Iin. Saya shock. Iin. Kenapa? Dulu mereka lihat Bu Iin itu masih SMA. Bu Iin juga pernah SMA Bapak Ibu. Mitosnya gitu.
Legendanya gitu. Dan mereka cuma ngelihat Ibu In menjadi orang sebaya. Dua, bukan cuma sebaya, tapi dalam bahasa Inggris gini, orang-orang yang serve, menyembah. Saudara, kita ini punya fans. Dan selama engkau cuma mendengarkan fans, saudara, ini gembala-gembala di tempat ini. Selama engkau cuma mendengarkan pengagum-pengagummu, saudara gak akan bisa memuridkan dan dimuridkan kok. Saudara akan terus dijilat oleh orang-orang di kiri kanan. Anak-anak muda, saya gak ngomong umur. Saya ngomong tentang angkatan, generasi. Berapa lama saudara pelayanan di gereja, seberapa lama engkau pelayanan di Bahtera, seberapa lama engkau pelayanan dan mengalami lawatan. Ya, saudara udah nangkap ya? Selama engkau cuma mendengar suara fans, suara lovers, suara orang yang cuma ngasih tepuk tangan apapun yang kau buat, saudara gak akan kemana-mana. Saudara khotbah bagus, wih dahsyat. Saudara khotbahnya jelek, wih dahsyat. Saudara gak akan kemana-mana. Itu yang membuat Rehabeam mati di situ. Dia hidup dan dia mendengarkan. Bahasa Inggrisnya, dan dia mengabaikan pengajaran dari orang-orang yang lebih senior, lebih tua. Dan dia lebih suka konsultasi dengan orang yang sebaya. Sebaya. Anak-anak muda di tempat ini. Juga semua guru-guru, semua gembala-gembala di tempat ini. Selama saudara sukanya main badminton sama pendeta-pendeta yang sebaya sama miskinnya, sama suka gosipnya, saudara gak akan kemana-mana. Para full-timer di tempat ini. Selama engkau nongkrongnya, di sini udah gak level, rokok, drugs sudah gak level. Tapi selama engkau nongkrongnya sama orang yang tidak bisa menghormati pemimpin, saudara gak akan bisa dimuridkan dan memuridkan. Waktu saya bertobat di SMA saya ketemu Tuhan. Dan satu hal pertama yang saya lakuin, saya harus keluar dari pergaulan saya. Saya sama seperti anak-anak zaman dulu. Saya suka ke warnet, belum zaman handphone ya. Saya main ke warnet. Tapi sejak saya bertobat, saya ikut ibadah. Dan saya nongkrong itu sama Burut, Bunita. Saya nongkrongnya sama Pak Stefanus Brojil. Saya itu bisa pergi makan dengan mereka. Udah kayak anak SMP nongkrongnya sama tante-tante. Nongkrongnya sama om-om, yes. Betul. Tapi saya makan jauh lebih banyak dengan mereka. Kita share firman. Bunita salah satu orang yang mementor saya waktu saya muda. Kalau saudara tadi sempat lihat anak-anak diajarin perang. Waktu saya muda saya digituin. Kami disuruh naik pick up, wah besoknya saya demam. Papa saya galak ya almarhum. Papa saya galak sekali, pokoknya kalau kamu sampai besok gak sekolah, gak usah kebaktian lagi, digituin. Ya udah saya demam-demam jalan kaki hari itu. Pusing-pusing jalan ke sekolah saudara. Muka pucet sampai hari ini. Saudara bisa tanya semua orang Mahanaim. Saya gak pernah bolong pelayanan. Saya pernah sakit, saya tidur di lantai 5. Saya mah atau sakit apa waktu itu, diare atau apa. Pengajaran. Kenapa? Saya kumpulnya sama orang-orang sakti mandraguna gitu. Saya gak kumpul sama sebaya. Yang ngajarin saya tentang apa? Ya udahlah pokoknya hidup tuh easy going. Saya diajarin tentang destiny. Di saat semua orang berkata, Jos kamu suka sama siapa, pacarmu siapa. Saya diajarin tentang jodoh dari Tuhan. Itu wow, a different level. Beda kasta. Saya selalu bilang ke anak-anak youth, kita ini anggota kerajaan bukan rakyat jelata. Kamu rakyat nongkrong sana. Saya ngelatih orang-orang yang mau duduk di kursi pemerintahan kerajaan surga. Saya gak mau kumpul sama rakyat. Artinya apa? Orang-orang yang ngomong tentang dunia, orang-orang yang ngomong tentang apa? Handphone yang lebih bagus. Apa sih? Dan kalau engkau mau memuridkan dan dimuridkan, keluar dari semua yang sebaya. Ingat saya gak ngomong soal umur ya. Saudara bisa gembala, saudara bisa guru. Selama engkau nongkrong dengan guru-guru yang sebaya, yang gak pernah upgrade cara ngajarnya, yang gak pernah upgrade cara khotbahnya, yang gak pernah upgrade cara pelayanannya, yang gak pernah upgrade cara bawa lawatannya, saudara itu cuma rata-rata dari 5 orang yang ada di sekelilingmu. Siapa teman nongkrong saudara? Ini bukan cuma berlaku buat anak-anak muda, buat Gen Z, buat baby boomers, semua berlaku. Saudara kita udah sepaham ya. Ini bukan tentang umur nih. Pemuritan itu bukan tentang umur.
Tapi selama engkau nongkrongnya, teman pergaulannya 5 orang, rata-ratamu adalah rakyat, saudara gak akan kemana-mana. Saya bersyukur saya punya kakak yang dia punya pendirian, oke? Saya mungkin gak bisa ngejar di roh kayak kamu. Saya mau ngejar sungguhan di bisnis. Saya tahu anak-anak muda, ya kok aku bisnis. Ya jadinya apa, barista, baru 3 bulan pindah kerjaan kok. Mana fokus di bisnis. Ya kok aku mau fokus, aku mau bikin kafe. Mana sebulan tutup kok kafe. Kakak saya memutuskan aku mau kerja Jus. Aku mungkin gak bisa ngejar lagi yang di roh. Dia kehilangan banyak yang di roh. Tapi aku mau kejar sesuatu yang kerja keras. Dia angkat sumpit. Nanti mungkin ada sesinya dengan beliau. Dia angkat sumpit. Dia pergi ke pasar-pasar nawarin sumpit dan tusuk gigi. Dia tidur di kandang ayam. Hari ini tadi saudara makan daging. Nanti siang kayaknya. Sebentar lagi saudara makan daging. Ceritanya donatur kita yang harusnya ngasih daging. Dagingnya ketahan di importir. Buiin telepon kakak saya. Kakak saya langsung kirim 150 kg daging. Keren gak? Itu teman tongkrongan saya. Kakak saya teman tongkrongan saya. Dia cerita, Jos aku punya kesempatan bisnis. Aku punya cara gini. Di bulan November dia beli daging. Dia jadi mafia daging kemarin. Jangan ke seorang ya. Tiba-tiba Natalan dia yang kekepin. Kalau saudara ke pasar harga daging melunjak gara-gara dia salah satunya. Dia kekepin di bulan November. Bulan Desember tanggal 24 harga daging mahal-mahalnya dia lepas. Dia untung puluhan juta cuman dari mafia daging. Dan itu teman tongkrongan saya. Teman tongkrongan saya siapa? Pastinya Buiin. Teman tongkrongan saya siapa? Ada salah satu donatur orang terkaya ke-50 di Indonesia. Teman tongkrongan saya. Saya gak nongkrong sama orang-orang yang ngomong, iya kok aku pengen beli HP baru nih kok. Apa HP-mu bisa terbang yang ini? HP-mu bisa khotbah sendiri? Enggak kan? HP-mu bisa ngasilin 150 kg daging? Enggak kan? Waktu engkau keluar dari teman-temanmu yang sebaya, engkau baru bisa dimuridkan. Dan yang terakhir, tadi sama mereka yang sebaya, mereka yang seumur, dan berkata mereka yang selevel, ayahmu telah memberatkan dan dia gak dengar. Kenapa? Dia dengarnya apa yang dia mau dengar. Sama seperti monyet joget-joget tadi. Yang dia mau dengar teman sebaya kok. Mari anak-anak muda di tempat ini. Mari para gembala-gembala di tempat ini. Ubah tongkronganmu. Para guru-guru di tempat ini. Ubah caramu nongkrong. Ubah caramu main sosial media. Siapa yang di sini main TikTok? Angkat tangan. Jujur, angkat tangan yang tinggi. Menurut data, pemain TikTok adalah rakyat paling bodoh di Indonesia. Rata-ratanya. Orang paling bodoh, tidak berpendidikan, paling miskin, mainnya TikTok. Fakta, baca aja, cari aja di internet. Jadi kalau saudara main TikTok, teman tongkronganmu siapa? Jobless. Orang-orang pengangguran. Orang-orang tidak berpendidikan. Betul? Oh itu kan data. Dan orang-orang yang gak pernah ngerti tentang etika. Siapa yang di sini main Facebook? Boleh angkat tangan. Nah, saudara tahu Facebook itu tempat paling mesum di sosial media. Teman-temanmu orang mesum itu. 5 rata-rata mesumnya pasti mirip. Siapa yang di sini masih baca buku? Oke. Nah, langsung angkat tangan di sini. Orang pintar bacanya itu. Saudara coba cek hidupmu. Engkau ini rata-ratanya siapa? Kalau saudara TikTokers, berarti kau rata-rata dari orang paling tidak berpendidikan ya, gak jauh beda lah. Saya gak punya TikTok, makanya S3, asik. Coba cek. Oke, kita lanjut. 2 Tawarik 13 ayat yang ke-7. Kita akan bahas dalam tentang ini. Saudara mau memuridkan? Amin. Saudara mau dimuridkan? Amin. Yang pertama, bahasa Indonesianya. Dan para petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun kepadanya. Dan mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo. Dia ini anak dari Salomo yang menguasai sampai ke Afrika. Dia cucu dari Daud yang berkenan di hati Tuhan sampai di kitab Wahyu masih disebut. Tapi
Dia nggak tahan melawan petualang-petualang orang Dursila sebab dia masih muda dan masih belum teguh hati dan tidak dapat mempertahankan diri. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama petualang-petualang, dalam bahasa Inggrisnya itu worthless. Saudara, ada satu kata dalam Alkitab pakai kata Belial. Next, boleh satu ayat selanjutnya. Next, sorry. Di 2 Korintus 6 ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Sampai orang-orang percaya gak bisa bedain. Saudara coba, Vania, sini Van. Saudara bisa bedain gak saya sama Vania? Beda gak? Kelihatan dong, bajunya beda, rambutnya gondrongnya beda. Oke, thank you Van. Tapi kalau sampai Tuhan bilang, kenapa orang percaya gak bisa bedain antara Kristus yang ilahi, yang luar biasa, yang divine, mujizat dengan Belial. Berarti memang Belial tuh mirip, betul gak? Belial itu apa sih? Nah, boleh balik ke yang tadi. Belial tuh artinya empty atau waktu yang terbuang sempurna, percuma dan useless. Sekali lagi saya gak ngomong Gen Z, milenial, saya gak. Ini semua kita. Saudara, kita ini semua pada dasarnya kita gak tahan dengan worthless. Di Alkitab ditulis ya tadi. Dan para petualang-petualang berhimpun kepada Rehabea. Saudara ini bicara tentang apakah engkau punya prinsip dalam hidup. Belial tuh bicara tentang orang yang gak punya cook. Orang gak punya tanggung jawab. Orang hidup semaunya. Saya bisa bahas lebih dalam lagi tentang ini adalah orang-orang yang petualang-petualang. Vagabond, mereka gak punya rumah. Mereka gak punya tudung dalam hidup mereka. Mereka pergi kemanapun mereka mau. Mereka lakukan apapun yang mereka suka. Kenapa gak bisa dibedain sama Kristus, sama Tuhan? Nah, dengarkan sebentar. Saudara, banyak orang sampai satu level tertentu ya. Saudara mungkin pernah dengar ngomong, kata Tuhan, aku harus lakuin ini. Saudara pernah dengar? Dan saudara tanya, emang itu benar kata Tuhan? Benar kok. Itu udah gak bisa bedain antara Kristus sama Belial. Kata Tuhan, saya harus gini. Kata Tuhan, kenapa? Dia gak pernah punya tudung. Saya gak ngomong tentang generasi, saya akan ulang ini terus. Saya ngomong buat semua saudara tempat ini. Saudara bisa gembala paling hebat. Kalau saudara gak pernah punya tudung, saudara gak punya rumah dalam hidupmu. Saudara terancam dengan petualang-petualang ini. Saudara bisa guru, saudara bisa kepala sekolah, saudara bisa ketua yayasan. Kalau saudara tidak membiarkan saudara punya rumah, punya tudung dalam hidup. Saudara gak punya Kristus dalam hidup. Saudara pasti jadi petualang. Worthless, Belial dalam hidupmu. Dan saudara kan, ya saya dapat dari Tuhan, saya harus keluar dari pelayanan. Eits, sabar. Kata Tuhan, dia jodohku. Makanya di Alkitab ditulis, kalau saudara udah kena Belial atau worthless, gak ada cook, gak ada tudung, saudara gak akan bisa bedain mana Kristus, mana Belial. Kata Tuhan, saya gak usah nabur kok. Saudara, bahkan kita juga pernah ngalamin kok. Kata Tuhan, kita gak usah persembahan. Kata Tuhan, persembahannya segini aja. Kata Tuhan, kita harus keluar. Kata Tuhan, kita harus gini. Kata Tuhan, kita harus gini. Kenapa? Di Alkitab di bahasa Indonesia jelas, petualang-petualangan. Petualang-petualang itu musuh Kristus. Saudara mau memuridkan, saudara mau dimuridkan, saudara harus punya rumah dalam hidup. Tudung. Saya datang ke Coach Iren, saya datang ke Pak Luki, saya datang ke Pak Fendi, pastinya ke Bu Iin. Saya bilang, sebesar apapun saya nanti, sebesar apapun Tuhan mau pakai saya. Kalau saya salah, tolong jadi tudung buat saya. Ngomong aja. Mungkin saya marah, yes. Mungkin saya apa. Tapi please, selamatkan aku dari diriku sendiri. Doa Bapa kami mengatakan, Tuhan, save me from ourselves. Sebenarnya bukan lepaskanlah dari yang jahat, lepaskanlah aku dari diriku sendiri. Belial tuh di sini. Saudara nggak mungkin bisa dimuridkan kalau saudara nggak pernah membiarkan Tuhan pasang cook. Sebenarnya kalau kita pengurapan, kita lepaskan cook tuh ada salah ya. Karena kita harus pakai cook yang dari Tuhan. Saudara tahu kan? Bukan lepaskan cook semata-mata, tapi pakai cook yang dari Tuhan. Cook itu sapi dikasihin kayu supaya jalan berdua sama Yesus.
Saudara, kau tidak akan bisa dimuridkan kalau kau tidak membiarkan dirimu masuk tudung. Saya nggak ngomong untuk anak-anak muda doang, anak-anak muda juga pastinya. Saya ngomong tentang semua kita. Bahkan kau bisa gembala paling senior, engkau harus punya tudung dalam hidup. Saya masih ingat waktu saya muda, saya benar-benar dari anak nakal ya dulunya. Anak nakal, saya luka dengan pelayanan. Singkat cerita papa saya selingkuh di gereja. Jadi saya gak mau Tuhan-Tuhanan. Singkat cerita Tuhan jumpai saya secara pribadi. Sejak saat itu saya mulai pelayanan. Singkat cerita Bunita menjebak saya dengan membayar saya untuk ikut ibadah. Singkat cerita seperti itu. 2 hari saya berhasil kabur. Hari ketiga Bunita kunci pintu. Jadi saya ketemu Tuhan di sana. Sungguhan itu ceritanya tidak dibuat-buat. Dan sejak hari itu saya tahu, saya ini harus mengabdikan diri. Hal pertama yang saya lakukan, saya masuk penari. Saya berkali-kali cerita. Saudara pikir jadi penari enak? Enggak. Hari itu penari cowok itu hampir gak ada. Saya masih kuliah, saya masih SMA. Ganteng-gantengnya lah, belum nikah, belum apa ya. Tiba-tiba di kampus, saya ketahuan saya lagi nari. Saya ke foto pakai jubah, teman saya post di grup kelas. Ternyata Joshua cosplay Naruto. Boom. Saya malu banget, saya gak mungkin deny, saya memang menari. Dan saya akan tetap menari, dan saya bilang yes, ya. Sejak hari itu saya gak punya teman. Bagus, saya setiap kali saya latihan, saya pelayanan, saya khotbah. Belum khotbah, saya nari di mana-mana. Karena apa ya, saya gak punya teman. Tapi saya tahu saya punya tudung, saya punya rumah penari. Gak enak loh saudara. Sungguh kadang gak enak. Tapi saya tahu itu menjaga supaya nggak ada petualang di sini. Saya di gereja ya, di gereja Hananeel. Kalau saya nggak khotbah, saya akan tetap datang hari Minggu. Banyak orang kaget, Pak, Bapak masih jadi jemaat? Ya masih. Kalau Bapak nggak tugas, Bapak nggak istirahat di rumah? Ya nggak, nari. Loh Bapak ini kan gembala, khotbahnya bagus. Ya saya tetap. Saudara lihat saya datang telat di ibadah, di sesi ini. Saya keluarin buku, saya catat khotbah Coach Iren. Saya tetap punya rumah. Saya bukan petualang, datang telat. Oh ya Coach Iren udah mau sesi selesai, saya baru naik, baru selesai makan. Enggak, saya ikut semua sesi. Catat, saudara bisa lihat ada buku catatan yang akan saya bawa. Kalau saya nggak tugas, kalau saya nggak khotbah, saya jadi jemaat. Puji Tuhan kemarin saya pengangguran seharian saudara. Baru ini saya khotbah. Catat. Khotbahnya siapa? Khotbahnya Christian yang umurnya 5 tahun di bawah saya. Saya catat. Bagus saya bilang khotbahnya. Khotbahnya Grace, adik saya di junior. Saya catat. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Musa berubah 3 hal. Ada meekness, ada apa, transformasi. Saya catat. Saya gak mau jadi orang yang petualang. Saya mau tetap punya rumah. Saudara ingat yang pertama. Saudara mau dimuridkan. Saudara mau memuridkan. Saudara harus punya tudung dalam hidup. Saudara mau gembala hebat. Saudara mau apa? Pendeta hebat. Saudara mau kepala sekolah paling hebat. Saudara mau jadi ketua youth paling hebat. Harus engkau punya tudung. Terserah gereja lain mau ngomong apa. Saya keras sekali soal ini. Saudara harus tetap punya tudung. Sebesar apapun engkau, saudara harus tetap punya tudung. Saudara hati-hati. Nomor 1, worthless. Atau bahasa Indonesia para petualang-petualang. 2, di Alkitab ditulis Rehabeam masih muda. Saudara apa sih masih muda? Kalau saudara berkata, oh ini Pak, ini mah umur, banyak anak-anak labil. Oke, dalam bahasa aslinya masih muda itu artinya gampang goyah. Ingat, khotbah ini bukan cuma untuk generasi muda, ini kelas campuran. Saudara banyak orang-orang dewasa yang hidupnya goyah, gak punya pendirian. Saya senang sekali, saya ini punya papa ya. Mungkin banyak yang gak kenal papa saya. Papa saya itu jauh lebih strict. Papa saya lahir besar dari GKI. Jadi papa saya, saudara tahu GKI ya, Kristen yang lurus gitu, garis lurus. Dan setiap kali setiap kali saya main handphone di gereja, saya pasti diomelin. Beda banget sama karismatik kita yang saya lagi khotbah videoin saya. Nggak ada, papa saya akan diam fokus gitu, dia nggak mungkin pegang handphone. Papa saya punya prinsip dalam hidupnya. Dia nggak pernah nyolong duit. Ya meskipun kelemahannya soal perempuan nih, tapi dia nggak pernah nyolong duit. Dia nggak pernah datang telat.
Dia berkali-kali ditawar pekerjaan yang gaji 2 kali lipat dan dia gak mau. Dia loyal, dia setia, sampai maaf dia meninggal, dia cuma kerja di satu tempat. Prinsip. Dan yang kedua, young atau muda, itu artinya gak punya prinsip. Saudara yang di tempat ini gak cuma anak-anak muda semua. Oh ya, aku berikan hidupku kepada Tuhan. Keluar, prinsipnya hilang. Goyah, itu artinya apa? Kamu masih muda. Saudara bisa berjenggot. Saudara bisa statusnya PDT, pendeta tua. Tapi saudara bisa tetap shaken. Dasarmu tuh pasir. Dan saya mau berkata buat setiap saudara, prinsip. Bukan cuma anak muda, banyak gereja gak punya prinsip. Kita pelayanan 38 provinsi tanpa menyinggung siapapun. Saya ngobrol kok, si pendeta yang itu datang gak? Wah enggak Jos. Kenapa kok? Ya tersinggung. Terus gak dikirimin duit, jadi gak datang lagi. Saya bilang ya ampun. Pendeta ya? Iya pendeta. Oke. Why? Bukan soal pendetanya, bukan. Semua kita bisa berbahaya dalam situ. Kenapa? Gak punya prinsip hidup. Pasir. Hidupnya ditopang oleh sesuatu yang fana. Duit, tepuk tangan, pujian. Selama saudara masih di chat sama buin, saudara datang. Begitu gak di chat, saudara gak datang. Itu prinsip. Buin pernah gak datang 2 pagi. Semua orang tahu Buin gak datang. Saya datang jam 5 pagi. Yang main keyboard istri saya. Saya yang nyalain lampu, saya yang nyalain AC. Jam 5 pagi, kami ibadah jam 5. Biasa 4:30 semua udah datang. Biasa 4:30 udah mulai nyembah. Hari ini Buin gak datang, ada pelayanan di luar kota. Jam 5 pagi gak ada orang. Istri saya main keyboard. Saya siap-siap jadi WL, puji Tuhan WL-nya datang. Kenapa? Banyak orang gak punya prinsip. Prinsip mereka kepada orang. Buin. Saya gak. Ada Buin gak ada Buin, saya tetap datang. Selama saya bangun dari tidur, saya pasti akan datang. Saya sampai ke tempat ini 3:30 pagi. Terserah. Buin mungkin gak lihat saya. Buin mungkin gak tahu saya udah di sini. Mungkin gak banyak saudara tahu. Anak-anak muda mungkin gak lihat saya. Saya gak ada yang ngajak foto, gak ada yang kasih tepuk tangan, gak. Saya udah standby, saya nyalain sound. That's it. Kenapa? Prinsip. Bukan masalah PK, no. PK saya gak worth it sebenarnya. Apalagi dibanding 350 juta. Jauh. Tapi prinsip. Saya berdoa saudara, kalau saudara mau dimuridkan, saudara punya prinsip. Nanti saudara, iya Pak, saya mau dimuridkan sama gembala saya. Nanti begitu ada gembala yang lebih besar nawar, saudara pindah. Kayak khotbahnya Bu Nani kemarin. Tapi saudara harus punya prinsip. Dan terakhir, di Alkitab ditulis dan ada satu kata ya. Dalam bahasa Inggris, Rehabeam itu could not assert himself. Bahasa Indonesia gini, dia tidak bisa membuat dirinya percaya diri. Aneh ya, dia raja, anaknya Salomo, cucunya Daud, tapi dia tidak bisa membuat dirinya percaya diri. Dalam bahasa Ibrani itu artinya dia lemah, penakut, soft itu apa ya? Lembek dan kompromi. Saudara, banyak orang jago rame-rame. Tapi gak bisa sendiri. Percayalah kalau di tempat ini keluar naga ya. Jreng, bertanduk, berekor. Rame-rame kan. Wah saudara ambil pedang tuh. Tadi tuh ada pedang segede gaban itu anak-anak. Syah. Tapi waktu engkau sendirian. Apakah engkau masih punya keteguhan hati? Waktu gak ada yang tahu. Itu ujian keteguhan hati yang sesungguhnya. Itu yang membuat Rehabeam tidak pernah bisa dimuridkan. Saudara bisa bayangin gak sih, dia itu anaknya Salomo loh. Anaknya Salomo. Mungkin Salomo juga terlalu sibuk dengan semua istri dan kekayaannya mungkin ya. Tapi dia tetap anaknya Salomo. Dia cucunya Daud. Saya bisa lihat tidak ada satupun hal yang ngalir dalam hidupnya. Dan waktu ada musuh, kalau saudara baca di Alkitab dalam 5 tahun kekayaannya habis. Dia dijarah habis. Dalam 5 tahun kekayaan kuadriliun itu habis. 666 talenta emas setiap tahun habis dalam 5 tahun.
Saudara, kalau engkau mau dimuridkan, engkau harus punya tudung dalam hidupmu. Engkau harus punya dasar yang kuat. Dan engkau harus bisa menguatkan dirimu waktu engkau sendiri. Waktu rame-rame gampang. Saudara, penyembahan rame-rame gampang. Pemusiknya jago-jago seperti ini, hadirat Tuhan gampang. Waktu saudara sendirian, dengan keyboardmu, dengan gitarmu, saudara bisa nggak? Itu pertanyaannya sesungguhnya. Saudara, nggak usah pemuritan kalau saudara tidak bisa memuridkan dirimu sendiri. Saya mau tanya, jujur, siapa yang selama retret, tadi malam kecapean, tadi pagi kecapean, saudara masih sempat baca Alkitab dan saat teduh? Boleh angkat tangan? Oke, puji Tuhan. Sisanya nggak kuat, saya masih sempatkan, saya tetap saat teduh. Saya masih baca Alkitab, tidak berkurang. Sendiri. Mati lampu kan? Oke, baca pakai iPad, oke. Sendiri. Kalau saudara tidak bisa memuridkan batinmu, secapek apapun, ayo bangun. Siapa yang kesiangan tadi pagi? Atau saudara bangun dengan kuat? Saya bangun jam 2.30, 2.40. Mandi. Siap-siap. Kita berangkat. Dan saya harus menguatkan diri saya sendiri. Kawan, Jos bangun. Jos bangun. Ngantuknya sama gak? Sama kok. Jos bangun. Kasur kayak memeluk saya dengan erat. Jos jangan pergi. Please. Pergi kok. Saya sungguh berdoa sebelum kau memuridkan orang lain. Muridkan yang di dalam sini. Pulang dari tempat ini, semua firman yang saudara dapat. Ayatnya bagus ya, saya suka ayatnya. Ajarkan kepada bangsa-bangsa apa yang telah ku ajarkan kepadamu. Saudara pulang, mungkin saudara akan bawa benih seperti ini ya. Saya ini lihat di mana ya, mereka ini bersih. Mungkin itu benih yang saudara dapat. Dan saudara muridkan itu di gereja. Pokoknya mulai hari ini kita bersih. Itu saudara memuridkan. Tapi dimulai dari dirimu. Ada sampah, ambil. Oh, di mana itu bangun pagi? Saudara pakai di gerejamu bangun pagi, oke? Pakai itu juga. Mulai dari siapa? Batinmu, dirimu. Mari tutup Alkitabmu, saudara.